Sudah enter. Ada kan mereka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar tentang etika dan keamanan cyber pada saat ini. Sebelumnya, saya mohon maaf karena ada keterlambatan karena tadi ada kendala sedikit yang seharusnya jam 10 tapi sekarang sudah jam 12. Jam 11, terlambat 1 jam. Baik, untuk webinar kali ini saya akan membawakan tentang etika dan keamanan cyber, menjaga integritas dan privasi di dunia digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eunike Dukun sebagai narasumber, salah satu mahasiswa MSIB Bisa AI Academy angkatan 6. Nah, tujuan pembahasan dari webinar kali ini yaitu untuk memberikan wawasan tentang pentingnya etika dan keamanan cyber dalam melindungi data pribadi dan institusi dari ancaman dunia maya. Nah, kenapa saya mengangkat webinar ini? Karena perkembangan teknologi yang semakin pesat ini di sekarang ini tentunya seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia juga semakin meningkat. Nah, teknologi yang saat ini sudah digunakan oleh seluruh penjuru dunia yang seperti kita ketahui yaitu internet. Nah, internet ini merupakan sebuah jaringan yang dimana menghubungkan kita dengan orang lain tanpa batas waktu dan tempat. Tentunya internet sangat membantu kebutuhan manusia seperti berkomunikasi dengan yang lain, membantu pekerjaan lebih mudah, dan juga masih banyak manfaat yang lain yang bisa kita peroleh dari adanya internet ini. Kemudian juga tentunya dalam menggunakan internet ataupun teknologi pasti ada etikanya. Nah, etika inilah yang dikenal dengan cyber ethics atau etika cyber. Nah, cyber etik ini adalah aturan dan etika dalam menggunakan teknologi atau internet agar kita tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Nah, di dunia ini tidak hanya menggunakan teknologi internet untuk mempermudah pekerjaan atau kebutuhan manusia, tapi ada juga orang yang menggunakan teknologi atau internet untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, kejahatan ini yang biasa kita kenal dengan cybercrime. Cybercrime ini biasanya dilakukan di media sosial karena di media sosial banyak sekali beragam suku, karakter, gaya hidup yang sangat berbeda-beda. Jadi kita tidak tahu motif orang-orang dalam menggunakan internet atau media sosial bagaimana. Itulah pentingnya kenapa kita harus memahami tentang cyber etik dalam perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya pengenalan etika cyber. Nah, etika cyber ini merupakan seperti yang tadi saya katakan, merupakan sebuah seperangkat aturan moral yang dimana mengatur perilaku pengguna dalam menggunakan teknologi dan internet. Nah, ini mencakup berbagai aspek seperti privasi, keamanan, tanggung jawab, dan juga kejujuran. Nah, pentingnya etika cyber di sini ada 4 yang telah saya rangkum tentang mengapa penting etika cyber itu. Nah, etika cyber ini sangat penting dalam menjaga keamanan dan juga kenyamanan kita dalam menggunakan teknologi dan internet. Nah, tanpa etika digital yang benar,
kita dapat menjadi korban atau bahkan menyebabkan kerugian kepada orang lain dalam menggunakan internet. Nah, selain itu juga etika digital juga membantu kita dalam membangun citra diri yang positif dan juga menjadi warga dunia maya yang bertanggung jawab. Nah, dalam dunia digital ada beberapa alasan mengapa etika ini sangat penting. Nah, di sini yang pertama itu keamanan dan kenyamanan. Nah, etika digital membantu kita menghindari risiko negatif seperti cyberbullying, penipuan, peretasan, dan lain-lainnya. Dan juga dengan mematuhi etika, kita dapat menciptakan komunikasi yang lebih sehat dan lebih aman. Kemudian yang kedua yaitu nilai-nilai kehidupan, di mana etika digital juga mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran dan juga dengan beretika kita menjaga diri kita dari perilaku yang buruk dan juga membangun kehormatan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga itu saling menghargai. Nah, di dunia maya ini kita tidak hidup sendirian. Nah, ada banyak orang lain di seberang sana juga yang ingin dihormati. Nah, kesadaran akan saling menghargai dan saling menghormati ini adalah alasan kuat mengapa kita harus beretika di dunia digital. Yang keempat itu aturan dan hukum. Di Indonesia ini ada undang-undang ITE yang berlaku untuk melindungi privasi dan keamanan penduduknya. Nah, etika digital juga ini membantu kita untuk mematuhi aturan-aturan ini, aturan-aturan hukum yang telah ada ini. Kemudian jadi etika cyber yang baik ini membantu kita dalam membangun dan menjaga kepercayaan antar pengguna dan penyedia layanan digital lainnya. Nah, pengguna juga perlu yakin bahwa data dan privasi mereka dilindungi dengan aman, sementara penyedia layanan juga harus memastikan bahwa mereka bertindak dengan integritas dan transparansi. Nah, yang berikutnya prinsip-prinsip dasar etika cyber. Di sini ada 4 juga. Yang pertama itu kerahasiaan atau menjaga informasi pribadi dan data-data sensitif tetap aman dari akses yang tidak berwenang. Nah, contohnya itu menggunakan kata sandi yang kuat dan mengamankan data pribadi seperti nomor identifikasi atau informasi keuangan. Nah, kerahasiaan ini berarti bahwa kita menjaga informasi pribadi kita atau data-data sensitif dari pihak yang tidak berhak mengaksesnya. Ini melibatkan penggunaan teknologi dan praktik terbaik untuk memastikan hanya orang yang berwenang yang dapat melihat atau dapat mengedit data-data tersebut. Nah, kemudian yang kedua, prinsip dasar yang kedua yaitu integritas. Atau memastikan bahwa data tidak diubah atau dirusak oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, contohnya itu menggunakan tanda tangan digital atau hash untuk memastikan data tetap asli dan tidak berubah. Jadi, integritas ini berarti bahwa kita menjaga data tetap utuh dan tidak berubah kecuali oleh pihak yang berwenang. Nah, ini mencakup perlindungan data dari modifikasi tidak sah dan juga memastikan data tetap akurat dan konsisten. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu ketersediaan. Nah, ketersediaan ini atau memastikan bahwa sistem dan data dapat diakses oleh pengguna yang berwenang kapan saja dibutuhkan. Contohnya yaitu memiliki backup data yang teratur dan juga menghindari downtime yang tidak direncanakan. Jadi ketersediaan ini berarti bahwa kita memastikan sistem data tersedia untuk pengguna yang memerlukannya ketika dibutuhkan. Nah, ini melibatkan perlindungan terhadap serangan yang bisa menyebabkan downtime dan juga memastikan infrastruktur tetap operasional. Kemudian yang keempat itu kejujuran.
bertindak dengan jujur dan juga transparan dalam semua aktivitas digital. Nah, contohnya itu menghindari penyebaran informasi palsu dan juga menghindari memberikan informasi yang akurat dan juga memberikan informasi akurat dan dapat dipercaya. Nah, kejujuran dalam konteks cyber berarti bahwa bertindak dengan transparansi dan integritas dalam semua interaksi dan transaksi digital. Ini melibatkan memberikan informasi yang benar dan juga bertanggung jawab. Jadi ketika kita berinteraksi di dunia maya, kita seharusnya menggunakan informasi-informasi yang dimana informasi yang kita masukkan itu dapat kita pertanggungjawabkan. Kemudian mengapa kejujuran ini penting? Karena dengan kejujuran ini kita dapat membangun kepercayaan antar pengguna dan penyedia layanan serta mencegah penipuan dan misinformasi yang dapat merugikan banyak pihak. Nah, dari keempat prinsip-prinsip dasar etika cyber ini, jika kita memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, maka kita dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Kemudian yang berikutnya jenis-jenis ancaman cyber. Jenis-jenis ancaman cyber di sini ada 3. Ada yang saya masukkan hanya 3. Yang pertama itu karena ancaman-ancaman ini yang sering terjadi. Yang pertama itu ada malware. Nah, apa itu malware? Malware ini adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mencuri informasi dari sistem komputer. Nah, contohnya itu contoh dari malware ini misalnya virus, trojan, dan ransomware yang dimana bisa merusak file, mencuri data, atau mengunci sistem sehingga target yang korban yang telah dikunci sistemnya ini dimintai tebusan jika ingin membuka sistem atau file yang telah rusak, yang telah dikunci ini agar dapat diakses kembali. Kemudian yang kedua itu phishing. Nah, phishing ini merupakan upaya penipuan di mana pelaku berpura-pura menjadi entitas terpercaya untuk mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi dan juga nomor kartu kredit. Nah, contoh dari phishing ini yaitu ketika kita biasanya menerima email palsu yang tampaknya berasal dari bank, tampaknya berasal dari situs-situs resmi, yang dimana biasanya meminta kita untuk mengklik tautan yang dimana kita diminta untuk memasukkan informasi login kita. Nah, dengan begitu mereka dapat mencuri data-data pribadi kita ketika kita menginputkan data-data yang diminta sebagai informasi login ke web tersebut. Kemudian serangan DDoS. Nah, DDoS ini merupakan singkatan dari Distributed Denial of Service. Nah, ini merupakan serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas internet yang berlebihan sehingga membuatnya tidak bisa diakses oleh pengguna sah. Nah, contohnya yaitu serangan pada situs web perusahaan besar yang dimana dapat membuat layanan mereka tidak bisa diakses oleh pelanggan. Nah, contoh kasus dari jenis ancaman cyber ini yaitu ada salah satu kasus yang terkenal yaitu WannaCry ransomware attack. Mungkin teman-teman ada yang tahu yang terjadi pada 2017. Nah, pada saat itu serangan ransomware global yang menginfeksi lebih dari 200.000 komputer di 150 negara. Nah, dampak dari
Serangan ini yaitu menyebabkan kerugian finansial besar dan juga menghentikan operasi di berbagai organisasi seperti rumah sakit dan juga perusahaan besar. Jadi dari kejadian ini yang bisa kita pelajari yaitu bagaimana pentingnya memperbaharui sistem dan menggunakan perangkat lunak keamanan yang kuat untuk mencegah serangan semacam itu. Kemudian dengan kita memahami jenis-jenis ancaman ini juga dan melihat contoh nyata dari serangan besar, kita bisa lebih waspada dan siap menghadapi ancaman cyber di masa depan. Itulah mengapa saya membawakan materi ini supaya kita lebih memahami tentang bagaimana buruknya dampak dari serangan cyber ini. Kemudian pentingnya privasi data. Mengapa privasi data ini penting? Yaitu tentunya untuk melindungi informasi kita, informasi pribadi kita. Kemudian privasi data ini adalah tentang menjaga informasi pribadi dan sensitif dari akses yang tidak sah. Nah, ini termasuk nama, alamat, nomor telepon, informasi keuangan, dan data pribadi yang lainnya yang dimana seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa ini bisa saja ini pencurian data-data seperti ini gampang sekali dilakukan melalui teknik phishing yang sudah dijelaskan tadi. Nah, mengapa ini penting? Karena melindungi data pribadi ini dapat mencegah pencurian identitas, penipuan, dan juga penyalahgunaan informasi. Ini juga membantu menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan digital dan perusahaan. Next, regulasi selanjutnya regulasi perlindungan data. Nah, di sini ada 2. Yang pertama itu General Data Protection Regulation dan juga ada California Consumer Privacy Act. Nah, General Data Protection Regulation ini merupakan peraturan yang berlaku di Uni Eropa untuk melindungi data pribadi semua warga di Uni Eropa sana. Jadi dengan adanya General Data Protection Regulation ini mengharuskan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit sebelum mengumpulkan data dan juga memberikan hak kepada individu untuk mengakses, mengubah, dan juga menghapus data pribadi mereka. Kemudian California Consumer Privacy Act ini adalah undang-undang di California yang dimana memberikan hak privasi tambahan kepada konsumen. Nah, dengan adanya California Consumer Privacy Act ini, konsumen memiliki banyak hak untuk mengetahui informasi apa yang dikumpulkan tentang mereka dan juga bagaimana informasi tersebut digunakan. Juga California Consumer Privacy Act ini memberikan hak kepada konsumen untuk meminta penghapusan data mereka dari database perusahaan. Nah, jika kita dengan memahami tentang pentingnya privasi data dan regulasi yang ada, kita dapat lebih baik melindungi informasi. Kita diharapkan bisa lebih baik melindungi informasi pribadi dan juga memastikan perusahaan mematuhi standar perlindungan data yang ketat. Kemudian praktik terbaik dalam keamanan cyber. Nah, di sini ada praktik-praktik yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya serangan cyber. Nah, yang pertama itu langkah-langkah praktis di sini ada 3. Yang pertama ada kata sandi yang kuat, kemudian pembaruan perangkat lunak, enkripsi data. Nah, yang pertama itu kata sandi yang kuat. Nah, kata sandi yang kuat ini adalah kombinasi unik dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol yang dimana sulit ditebak agar setidaknya dapat mencegah akses tidak sah dan
tidak sah ke akun dan data pribadi. Nah, contohnya itu jika kita ingin membuat suatu account di web, biasanya kita diminta untuk memasukkan karakter-karakter yang unik dan juga biasanya memang sudah ditentukan untuk minimal karakter yang kita gunakan sebagai kata sandi untuk mencegah terjadinya serangan cyber ini. Jadi untuk membuat sebuah untuk menghindari terjadinya serangan cyber ini sebenarnya pembuatan kata sandi juga ini sangat berperan penting. Nah, kemudian yang kedua itu pembaruan perangkat lunak. Nah, apa itu perangkat lunak? Pembaruan perangkat lunak adalah proses mengunduh dan menginstal versi terbaru dari perangkat lunak yang kita gunakan. Jadi dengan kita sering melakukan pembaruan perangkat lunak, kita bisa memperbaharui privasi di media kita. Nah, mengapa ini penting? Karena pembaruan ini seringkali mencakup perbaikan keamanan yang dimana menutup celah dan yang dapat dieksploitasi oleh peretas. Nah, cara melakukannya itu cara melakukannya kita sering melakukan pembaruan otomatis. Nah, kita juga harus rutin memeriksa pembaruan untuk semua perangkat dan aplikasi. Kemudian yang ketiga ini enkripsi data atau melindungi data dari akses tidak sah selama transmisi atau penyimpanan. Nah, cara melakukannya itu kita menggunakan perangkat lunak enkripsi untuk data sensitif. Nah, dan juga memastikan layanan online yang kita gunakan juga mengenkripsi data-data kita. Kemudian yang berikutnya langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan juga yaitu yang pertama firewall. Nah, firewall ini merupakan sebuah sistem yang dimana memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan. Nah, firewall ini melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan juga serangan-serangan cyber. Nah, bagaimana cara melakukannya yaitu kita dengan mengaktifkan firewall pada semua perangkat. Nah, kemudian kita konfigurasikan aturan firewall sesuai dengan kebutuhan dan keamanan masing-masing. Kemudian yang kedua ada sistem deteksi intrusi, yang dimana sistem deteksi intrusi atau IDS ini adalah alat yang mendeteksi aktivitas mencurigakan dan juga yang berpotensi serangan di jaringan. Nah, mengapa ini penting? Karena sistem deteksi intrusi ini membantu mendeteksi dan juga merespon ancaman cyber secara cepat. Nah, bagaimana cara melakukannya? Itu kita tinggal menginstal dan mengonfigurasikan IDS pada jaringan kita, kemudian juga monitor laporan IDS secara rutin untuk mendeteksi anomali. Nah, ini beberapa praktik yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk menjaga keamanan, menjaga data-data kita dari serangan-serangan cyber. Kemudian yang berikutnya, etika dalam penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi yang bertanggung jawab di sini ada dua, yaitu yang pertama menghindari informasi palsu, yang dimana informasi palsu ini adalah konten yang sengaja dibuat untuk menyesatkan orang lain. Jadi menyebarkan informasi palsu ini dapat menyebabkan kebingungan dan juga panik dan juga kerugian. Nah, bagaimana kita menghindari menghindari informasi palsu ini? Yang pertama itu kita memverifikasi informasi sebelum membagikannya, dan juga yang kedua itu gunakan sumber yang terpercaya atau yang kredibel agar kita tidak gampang tertipu oleh
informasi-informasi yang kita temui. Kemudian juga yang kedua menghormati privasi. Jadi kita harus menghormati privasi ini berarti kita tidak mengungkapkan atau mengakses informasi pribadi orang lain tanpa izin, dan juga menghormati privasi, menjaga hak individu dan mencegah penyalahgunaan data pribadi. Nah, cara untuk melakukannya itu kita menghindari berbagai informasi pribadi tanpa persetujuan, dan juga gunakan pengaturan privasi di platform digital yang telah tersedia. Kemudian adapun dampak etis dari teknologi baru, yaitu yang pertama AI, yang dimana AI ini dapat AI atau artificial intelligence di sini sebenarnya dapat membawa banyak manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan risiko jika tidak digunakan dengan etika. Nah, inilah pentingnya etika dalam bermedia sosial. Nah, misalnya algoritma yang bias dapat didiskriminasi kelompok tertentu. Nah, etika dalam AI berfokus pada pencegahan diskriminasi dan juga memastikan transparansi dan menjaga privasi pengguna juga. Nah, kemudian yang kedua yaitu IoT, yang dimana dengan perangkat IoT ini mengumpulkan banyak data tentang pengguna yang bisa digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga bisa disalahgunakan jika pengguna tidak mengelolanya dengan benar. Nah, etika dalam IoT ini melibatkan memastikan perangkat aman, data yang dikumpulkan juga digunakan dengan cara yang transparan, dan privasi pengguna juga dilindungi. Kemudian peran dan tanggung jawab profesional keamanan cyber. Tanggung jawab profesional yaitu yang pertama melindungi data, tentunya melindungi data ya. Profesional keamanan cyber bertanggung jawab untuk melindungi data dan sistem dari berbagai ancaman, termasuk malware, serangan phishing, dan juga pencurian data. Nah, melindungi data ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan pengguna dan juga mencegah kerugian finansial serta reputasi. Jadi ketika kita membuat sebuah platform, kita harus mengutamakan data-data dari user kita agar user kita juga bisa terasa nyaman. Kemudian yang kedua itu mengikuti kode etik. Nah, mengikuti kode etik ini harus dalam profesional keamanan cyber kita harus mematuhi kode etik yang mengatur praktik profesional dalam bidang ini. Nah, mengapa penting? Karena kode etik ini membantu memastikan bahwa profesional bertindak dengan integritas dan juga transparansi. Nah, contoh dari kode etik yang pertama itu transparansi atau selalu bertindak jujur dan terbuka dengan tindakan dan keputusan yang diambil. Kemudian yang kedua juga akuntabilitas kalau nggak salah, bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang diambil dalam peran profesional. Nah, kemudian ada kode etik keamanan Nah, yang berikutnya, nah sekian webinar kita kali ini. Semoga dengan kita mempelajari tentang bagaimana kita menjaga integritas dan privasi, semoga kita dengan mempelajari etika dan keamanan cyber ini kita bisa mengerti dan juga menerapkan bagaimana cara menjaga data-data kita agar tetap aman dari berbagai serangan, dan juga bagaimana kita berlaku sebagai pengguna media sosial yang baik, yang dimana tidak
eee, tidak menggunakan media sosial dengan tidak baik atau menyebarkan informasi-informasi yang salah bahkan sampai ke cybercrime. Nah, sekian webinar kali ini. Jika ada yang ditanyakan dari teman-teman, saya berikan waktu untuk bertanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari sekian penjelasannya tadi, dari penjelasan yang tadi, silahkan ditanyakan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Kalau misalnya ada yang nggak dimengerti atau tadi menjelaskannya terlalu cepat, jadi kurang dimengerti, bisa dipertanyakan. Mungkin tadi ada yang nggak jelas atau gimana, masih bingung, bisa dipertanyakan.
Baik, teman-teman, jika tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, saya pikir sudah jelas, dan terima kasih atas kehadirannya dalam webinar ini meskipun cuma 1 orang ya. Tapi BTW terima kasih banyak, semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roomnya saya close ya.